Sebuah kebiasaan memainkan peran yang sangat besar dalam hidup. Nah, karena sebagian besar kebiasaan terbentuk secara tidak sadar, hal ini bisa jadi cukup menakutkan. Karena itu berarti kita melepaskan kendali atas sebagian besar kehidupan kita sehari-hari. Namun untungnya kita masih punya pilihan kok. Dengan mempraktikkan sedikit kesadaran diri dan pelajari rahasia pembentukan kebiasaan, kita dapat memutus siklus tersebut dan memanipulasi alam bawah sadar kita untuk membuat pilihan yang lebih sehat. Jika misalnya kita mulai dengan mengakui kebiasaan kita melalui beberapa menit kesadaran yang disengaja dan mulai mencari solusi yang lebih sehat untuk kebiasaan tersebut, maka yang diperlukan hanyalah sedikit modifikasi perilaku untuk membuat kita kembali ke jalur yang benar. Karena sebenarnya kontrol diri itu seperti otot. Kita dapat melatihnya sedikit demi sedikit hingga cukup kuat untuk membantu kita menahan keinginan dalam jangka panjang. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Making Habits, Breaking Habits karya Jeremy Dean. Kita boleh dibilang dibentuk dari sebuah kebiasaan. Mulai dari kebiasaan positif, misalnya membereskan tempat tidur ketika bangun, hingga kebiasaan yang kurang baik, misalnya menekan tombol snooze button hingga 5 kali baru bangun. Ada kebiasaan yang kita sadari, ada juga yang tidak. Tapi kebiasaan ini membentuk kehidupan kita sehari-hari dan menjadikan bagian dari diri kita. Saya telah merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, kebiasaan adalah perilaku yang kita ulang terus-menerus. Ketika ada seorang yang melemparkan sesuatu ke arahmu, apa insting pertama kamu? Kebanyakan dari kita mungkin berusaha menangkapnya. Hal ini terjadi dalam waktu yang cepat secara refleks. Jika ini yang kamu lakukan, maka kemungkinan besar ini memang sudah jadi kebiasaan. Ini merupakan sebuah perilaku yang dipelajari selama bertahun-tahun untuk menangkap sesuatu. Begitulah cara kerja sebuah kebiasaan, di mana sebuah tindakan diulang berkali-kali hingga kamu bisa melakukannya secara naluriah tanpa perlu berpikir secara sadar. Jadi secara karakter, kebiasaan itu bisa diketahui dari 2 hal, otomatis dan tidak ada perasaan yang menyertainya. Artinya, kamu melakukan sesuatu secara otomatis dan karena perilaku ini diulang berulang-ulang kali, maka hal ini mengurangi gairah kamu saat melakukannya. Hal ini masuk akal. Coba kamu ingat lagi rutinitas kamu sehari-hari. Kamu mungkin merasa biasa aja kan? Karena hal yang sama dilakukan berulang-ulang kali. Tapi ketika rutinitasmu terganggu, misalnya kamu setiap hari lari pagi, tapi kamu sudah berapa hari tidak bisa lari pagi karena ada meeting yang super pagi, kemungkinan besar kamu bisa kesal. Tapi bagaimana sebuah kebiasaan dibentuk? Di awal, sebuah kebiasaan dibentuk dengan niat. Misalnya, jika kamu mulai rutin olahraga setiap pagi, kamu mungkin membuat keputusan secara sadar untuk bangun lebih pagi, lalu mulai berlari keliling kompleks. Tapi sebuah kebiasaan bisa juga dibentuk karena perilaku masa lalu yang acak. Misalnya, ketika kamu makan di rumah, kamu selalu duduk di bangku yang sama setiap harinya. Nah, mungkin saja karena sejak awal bangku itu yang kosong dan posisinya paling nyaman. Tapi seiring berjalannya waktu, kamu mungkin lupa apa alasannya kamu duduk di sana. Terakhir, sebuah kebiasaan juga bisa dibentuk ketika kamu menggabungkan sebuah niat dan penjelasan di balik alasan kamu. Misalnya di awal kamu bersepeda ke kantor karena kamu lagi diet dan ingin mulai berolahraga. Tapi ketika kamu mulai menjalaninya, kamu jadi ketagihan karena ternyata kamu menikmati udara yang segar di pagi hari. Kedua, cara menciptakan kebiasaan yang lebih sehat. Hidup kita pada dasarnya dibentuk berbagai macam kebiasaan, baik itu besar maupun kecil. Faktanya, studi menemukan setidaknya 1/3 dari hidup kita digerakkan oleh alam bawah sadar. Di momen tersebut, kita ibaratnya bergerak dalam mode autopilot, membuat keputusan tanpa benar-benar berpikir secara sadar. Inilah bagaimana kita membentuk banyak kebiasaan sosial yang membuat kita nyaman. Entah duduk di tempat yang sama ketika di kelas, atau kita selalu bilang noted pak atau noted bu ketika dimintai tolong oleh atasan. Bisa juga kita selalu memilih menu yang sama ketika pergi ke restoran yang sering kita kunjungi. Kita mungkin tidak sadar, tapi kita menyederhanakan pilihan yang kita buat. Walaupun kebiasaan itu seringkali berjalan otomatis, bukan artinya kalau kita tidak punya pilihan. Kita bisa kok ibaratnya memanipulasi alam bawah sadar untuk membantu kita menjalani gaya hidup yang lebih sehat. Ada 3 hal yang bisa kamu lakukan. Pertama, tentukan motivasimu.
Kamu perlu sebuah tujuan yang cukup besar sehingga bisa motivasi kamu untuk melewati berbagai tantangan yang mungkin kamu hadapi. Ada tips latihannya, yaitu menggunakan formula WOOP, yang artinya Wish, Outcome, Obstacle, dan Plan. Jadi kamu bisa mulai untuk menuliskan apa keinginanmu, hasil apa yang kamu harapkan, dan tantangan apa yang kamu prediksi akan muncul. Sebagai contoh, kamu ingin membentuk kebiasaan lari setiap hari. Hasil yang kamu harapkan adalah tubuh kamu jadi makin fit dan bisa lari 10K. Tantangan yang mungkin kamu hadapi adalah ketidaknyamanan fisik, misalnya pegel-pegel hanya karena selama ini kamu tidak terbiasa berlari. Jadi kamu bisa memulainya dengan latihan sederhana dulu sebelum kamu lari. Misalnya naik turun tangga, jalan santai selama beberapa menit, dan sebagainya. Langkah kecil ini bisa membantu kamu untuk mengatur ekspektasi hingga jadi lebih realistis. Perlu diperhatikan juga ketika membuat afirmasi untuk memotivasi diri, gunakan kalimat positif ya. Misalnya, saya bertekad untuk naik tangga setiap hari. Kalimat ini lebih baik daripada kamu bilang, saya tidak akan naik lift. Cara ini jauh lebih efektif, terutama bila kamu menjalankan kebiasaan yang tidak menyenangkan, tapi perlu dilakukan. Tips lain adalah buat kebiasaan menjadi menyenangkan. Misalnya ketika kamu lari pagi, jangan gunakan rute yang sama terus-menerus. Kamu bisa saja gunakan rute lain, nah suasana baru mungkin saja membuatmu lebih bersemangat. Ketiga, tips mengubah kebiasaan buruk. Mengubah kebiasaan tentunya bukan hal yang mudah. Dalam sebuah riset terhadap 200-an orang, 60% dari mereka tidak bisa konsisten untuk menjalankan resolusi tahun baru yang sudah mereka buat. Apa alasannya? Tentunya bagi mereka yang buat resolusi, mereka ingin hidup yang lebih baik kan? Cuma kenapa susah ya? Mungkin kita harus mulai dengan mengidentifikasi dulu kebiasaan buruk apa saja yang ingin kita hilangkan. Sebagai contoh, jika kamu perokok, kamu mungkin sadar kalau kamu punya masalah pernafasan, atau ketika kamu obesitas, kamu mungkin sadar berat badan kamu yang bertambah. Nah, kesadaran ini akan membantu kamu sadar kamu ada di mana dan perasaan apa saja yang kamu rasakan di momen tersebut. Selanjutnya, kita perlu belajar untuk mengontrol diri. Banyak kebiasaan buruk kita muncul hanya karena kita ingin sesuatu di waktu sekarang tanpa peduli konsekuensinya apa bagi kita dalam jangka panjang. Ingat, kontrol diri itu ibarat seperti sebuah otot. Jika kamu melatihnya terus-menerus, maka otot ini akan semakin kuat dan kamu jadi tidak mudah tergoda. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.